Halo Sobat Identitas Pekan kembali lagi merangkum peristiwa-peristiwa yang terjadi di Universitas Hasanuddin dalam sepekan ini. Nah, pekan ini Unhas berhasil meloloskan sekitar 2.740 wisudawan hingga melantik pejabat baru lingkup Unhas. Selain itu, Unhas mengundang dosen dari Thailand untuk mengisi kuliah tamu Fakultas Pertanian hingga perayaan Disnatalis Unhas ke-67 yang berlangsung meriah. Nah, berikut berita selengkapnya bersama saya Yasmin Dautari Kasim dalam Identitas Pekan. Unhas kembali luluskan wisudawan program sarjana, magister, doktor, profesi, dan spesialis pada periode September tahun akademik 2023-2024. Prof. JJ yang hadir memberi sambutan mengatakan jumlah wisudawan bulan ini cukup banyak, yaitu 2.740 wisudawan. Apabila dirincikan, wisudawan laki-laki berjumlah 972 dan 1.768 wisudawan perempuan. Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdapat 260 wisudawan, Fakultas Kedokteran sebanyak 151 wisudawan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 215 orang, MIPA 15 orang, dan Pascasarjana sebanyak 123 orang. Prodi Teknik Pertanian Unhas mengadakan kuliah tamu dengan mengundang dosen dari Universitas Kasetsart Thailand, Dr. Wanrat Abdullah Kasim sebagai pemateri. Kuliah umum ini membahas konsep Smart Agriculture yang masih memerlukan investasi lebih di Asia. Abdullah menyampaikan konsep ini bukanlah sebuah teknologi baru karena beberapa tahun lalu sudah dikembangkan di negara bagian barat. Teknologi ini juga memikirkan dampak ke lingkungan sehingga mampu menarik perhatian orang-orang dan kegiatan agrikultur bisa dilakukan secara efisien. Perkembangan terhadap konsep Smart Agriculture ini sebenarnya telah meningkat di kawasan Asia. Hal itu sejalan dengan bertambahnya penggunaan teknologi yang melibatkan inovasi di bidang pertanian. Unhas baru saja melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat dalam lingkup Unhas. Dalam acara ini, Prof. JJ mengatakan jabatan yang diberi kepada dosen ini hanyalah tugas tambahan, sebab tugas utama sebagai dosen adalah tridharma. Momen ini harusnya bisa dijadikan dosen untuk memperkuat kapasitas dalam hal yang bersifat akademik. Khususnya, guru besar diimbau untuk memperbanyak kerjasama dan publikasi. Jabatan yang diberikan ini juga bukan sekadar janji, namun juga amanah dan sumpah fakta integritas. Kedua hal itu dibutuhkan karena hidup dan mati Unhas berada di tangan birokrasi. Semua itu kita butuhkan, karena kenapa Universitas Hasanuddin ini hidup matinya di tangan para birokrat. Oleh karena dengan memangku jabatan ini, para dosen tidak seharusnya merasa nyaman. Justru mesti bersedia mengorbankan segenap kenyamanan itu demi mengabdi kepada perguruan tinggi. Universitas Hasanuddin mengadakan upacara Disnatalis ke-67. Pada kegiatan ini, Prof. JJ mengatakan Unhas banyak menoreh prestasi. Prof. JJ mengatakan capaian itu diperoleh berkat kerjasama tim yang solid dan kepemimpinan yang kuat dari semua tingkatan dan dilandasi dengan slogan Unhasku Bersatu, Unhasku Kuat. Unhas tahun ini meraih capaian strategis pada tingkat nasional maupun global. Untuk bidang akademik dan kemahasiswaan tahun ini, persentase pelaksanaan perkuliahan untuk seluruh jenjang pendidikan mencapai angka di atas 90%. Bahkan sejak 2022 hingga Juli 2023 kurang lebih 393 prestasi yang melibatkan 700 orang mahasiswa dan 44 diantaranya merupakan prestasi nasional. Kami silahkan untuk berfoto bersama. Bukan cuma upacara Disnatalis ke-67, Unhas juga melaksanakan malam ramah tamah di Baruga Andi Pangerang Petarani Unhas. Ketua Panitia Disnatalis Unhas Prof. Ariyanti mengatakan perhelatan pada malam puncak ini mengakhiri serangkaian kegiatan Disnatalis Unhas ke-67. Selama proses pelaksanaan Disnatalis ada banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi. Namun, pihak panitia khususnya Fakultas Keperawatan mampu untuk mengatasi hal tersebut dengan baik.
Sobat IDEN, itulah tadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di Universitas Hasanuddin dalam sepekan ini. Berita selengkapnya dapat kamu baca di laman identitasunhas.com. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di pekan selanjutnya.